Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuvita Lestari dengan NIM 190569201021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Smart City. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu bersama-sama sebenarnya apa sih itu Smart City. Nah, Smart City itu adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi Smart City atau kota cerdas itu merupakan suatu wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan, dan membantu masyarakat untuk mengelola sumber daya kota yang telah tersedia secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep Smart City. Konsep Smart City atau kota cerdas umumnya itu meliputi 6 hal. Yang pertama itu, sebuah kota itu harus berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. Selanjutnya itu kota cerdas atau smart city dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Nah, selanjutnya itu kota cerdas atau smart city membuat kota itu menjadi lebih efisien dan layak huni. Lalu yang terakhir dari konsep smart city itu penggunaan smart computing untuk membuat kota cerdas atau smart city dan fasilitasnya itu saling berhubungan dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang dimensi dari Smart City. Dimensi Smart City yang pertama itu ada Smart Economy atau ekonomi cerdas, yaitu meliputi event internasional, pembangunan dan penelitian, serta perkembangan startup. Di sini, semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha ataupun modal. Lalu yang kedua ada smart living, yaitu berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, keamanan masyarakat, serta kebahagiaan yang terjamin, dan rasio ketimpangan pendapatan. Lalu yang ketiga itu ada smart people, itu terkait pada pendidikan dan integrasi masyarakat. Selanjutnya itu ada smart environment, di mana di sini lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih dan tertata. Lalu selanjutnya itu smart governance. Di sini terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik, ketersediaan sarana internet atau wifi, dan sumber daya manusia di perkotaan. Nah, yang terakhir itu smart mobility. Di sini berkaitan dengan transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Nah, seharusnya menggunakan energi yang ramah lingkungan, penggunaan transportasi umum, dan ketepatan waktu dari akses transportasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari Smart City. Nah, tujuan utama dari diadakannya Smart City itu antara lain adalah untuk membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warga serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa tujuan pelaksanaan Smart City ini dapat dibagi menjadi 3 agenda utama, yaitu yang pertama untuk menunjang kita di dalam dimensi sosial itu keamanan, lalu yang kedua itu ekonomi, daya saing, dan lingkungan atau kenyamanan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi terwujudnya dari Smart City. Nah, yang pertama itu ada teknologi, di mana sebuah Smart City itu sangat bergantung pada smart computing. Smart computing itu mengacu pada generasi baru hardware, software, dan jaringan teknologi yang menyediakan sistem IT yang real-time dengan analisis yang baik dan secara mendalam dapat membantu penduduk membuat keputusan yang lebih pintar yang diiringi dengan tindakan yang dapat mengoptimalkan proses bisnis. Nah, yang kedua itu ada infrastruktur, di mana infrastruktur memegang peranan penting dalam pembuatan smart city. Karena smart city itu dibangun berdasarkan infrastruktur ICT seperti Wi-Fi dan hotspot. Pembangunan infrastruktur ICT merupakan hal yang mendasar dalam melakukan pembangunan smart city. Pembangunan infrastruktur tergantung pada beberapa faktor yang terkait untuk kinerja dan ketersediaannya. Selanjutnya itu ada masyarakat, di mana masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya smart city. Kenapa? Karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang dulu mulai ditinggalkan. Nah, proyek smart city itu berdampak pada kualitas hidup warga dengan tujuan menjadikan sebuah kota menjadi lebih efisien. Nah,
Masyarakat itu dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota serta menjadi pengguna kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya smart city. Selanjutnya itu ada pemerintah, di mana dukungan dari pemerintah itu merupakan salah satu faktor yang penting untuk kemajuan smart city. Karena tanpa dukungan pemerintah, impian untuk mewujudkan smart city akan sulit untuk diwujudkan. Nah, yang terakhir itu ada manajemen dan organisasi, yang mana suatu organisasi harus memiliki manajemen yang terstruktur agar organisasi tersebut berjalan baik, seimbang, dan lancar. Dalam hal ini, faktor organisasi dan manajemen merupakan faktor yang menentukan kemajuan terciptanya smart city, karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang Smart City Tanjung Pinang. Pelaksanaan program kerja Tanjung Pinang Smart City sebagian itu sudah berjalan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD dan Rencana Sementara OPD seperti MOU dengan penggunaan data kependudukan, geoportal, dan entry geospasial serta beberapa aplikasi pelayanan secara parsial. Untuk program Quick Wins Tanjung Pinang Smart City, pada dimensi Smart Living telah terlaksana pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit dan elektronik puskesmas di seluruh puskesmas sekota Tanjung Pinang. Lalu selanjutnya, pada dimensi Smart Governance, beberapa OPD telah mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan seperti sistem informasi kependudukan dan catatan sipil online, sistem aplikasi persandian, aplikasi penilaian kinerja elektronik, Tanjung Pinang Aktual, elektronik, e-signature, sistem informasi kepemudaan atau Dakota. Lalu, sebagai bentuk komitmen dari wali kota dalam mendukung program Smart City, itu telah membuat peraturan wali kota atau Perwako. Kemudian, adanya aplikasi lampu penerangan jalan umum Tanjung Pinang atau Silajang, informasi CSR atau Si Cepat, penerapan QRIS untuk transaksi non-tunai di pemerintahan dan masyarakat, hingga program Kampung Iklim yang dilaksanakan kelurahan bersama warga. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.